Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjamin seluruh bahan pokok aman sepanjang bulan Ramadan. Menurut Lutfi, harga kebutuhan pokok normal hanya minyak goreng yang naik. Saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Bandung bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku tidak menemukan kenaikan harga yang signifikan. Harga cabai dan bawang mengalami penurunan, harga yang cukup tajam hingga 50% dari harga biasanya. Dan harga semua komoditi masih di harga normal terkecuali minyak goreng yang mengalami kenaikan akibat naiknya harga CPO di pasar dunia. Kita bisa lihat secara keseluruhan bahwa harga barang pokok dan barang penting ini sebenarnya stabil. Kalau kita lihat apalagi melihat dari bulan Januari kemarin, yang ada beberapa yang turun dan juga ada beberapa yang naik. Saya bisa lihat yang naik itu adalah minyak goreng. Seperti kita ketahui, minyak goreng ini feedstocknya adalah CPO. CPO tahun ini harganya hampir 40% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan minta pemerintah kendalikan harga pangan selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut Ketua Umum PAN tersebut, ekonomi rumah tangga banyak yang terpukul di masa pandemi. Jangan diperberat dengan kenaikan harga akibat ulah spekulan. Mudah-mudahan harga pangan dapat dikendalikan oleh pemerintah sehingga tidak memberatkan masyarakat yang saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan jangka pendek dengan menimbun barang, menahan pasokan, mempermainkan harga pasar. Semoga pemerintah berpihak kepada para pedagang kecil, bukan bandar-bandar besar, kepada masyarakat kecil, bukan kepada pengusaha besar. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Ramadan dan Lebaran tahun ini tidak jauh dengan waktu panen raya nasional. Waktu yang baik seharusnya bisa memberikan keuntungan tersendiri untuk para petani. Tapi sayang, di tengah suasana panen raya tersebut ada pihak-pihak yang menghembuskan isu impor beras, membuat harga gabah anjlok dan petani terancam rugi. Untuk membahas kenaikan harga sembako sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wilson, Mbak Zila. Baik, Pak, tadi Mendak mengatakan bahwa untuk di Bandung saja yang naik itu hanya harga minyak, tapi itu pun karena CPO dunia naik. Apakah hal yang sama juga terjadi di seluruh pasar yang ada di Indonesia atau ada barang-barang lain yang juga naik, Pak? Dalam catatan kami, beberapa komoditas masih cukup tinggi sejak fase pertama dimulai. Fase pertama itu kami menyebutnya fase di mana kenaikan pangan dimulai kurang lebih sekitar 5 hari menjelang Ramadan, memasuki Ramadan. Sampai detik ini catatan kami secara nasional selain daging ayam, daging sapi yang tadi disebutkan Pak Mendak, minyak goreng itu secara nasional juga naik. Telur juga mulai pelan-pelan naik. Cabai rawit seperti yang Bang Wilson sampaikan, cabai rawit itu angka normalnya 35-40 ribu. Tetapi saat ini masih pada fase 75 ribu, 80 ribu, bahkan 90 ribu. Menurut kami ini belum turun, belum normal. Cabai merah juga begitu, dari 50 ribu ke 60 ribu. Nah, ini adalah beberapa komoditas yang sampai detik ini masih kita dorong agar kenaikannya tidak terlalu tinggi. Gitu Bang Wilson. Baik, ini Pak Mansuri. Pak Mansuri, ternyata hampir setiap Ramadan kalau kita lihat ini harga ini selalu naik. Apakah ini murni prinsip supply dan demand? Belum tentu, Mbak. Ada banyak faktor, tetapi memang kebiasaan rutinitas selama 10 tahun terakhir kami melihat faktor dominannya adalah supply dan demand.
Kenapa terjadi? Saya sampaikan bahwa fase pertama kenaikan itu adalah fase di mana masyarakat berbondong-bondong belanja dengan kapasitas yang cukup besar, dibawa ke rumah, distorkan ke rumah. Itu yang kita dorong agar masyarakat tidak perlu panik, belanja sewajarnya saja, pasar tetap buka agar tidak ada pengurangan stok di pasar. Kalau orang berbelanja bersama-sama di pasar dalam waktu yang bersamaan dengan jumlah yang besar, maka stok di pasar terganggu. Kalau stok di pasar terganggu, maka harga juga akan mengalami kenaikan. Tapi tidak hanya faktor itu saja, ada faktor lain. Faktor lain itu bisa jadi pihak-pihak yang sengaja memainkan harga, sengaja menahan stok agar ada kepanikan di pasar. Tetapi kami belum melihat sejauh itu. Baik, artinya hingga saat ini spekulan ini atau oknum yang bermain harga pasar ini tidak dominan untuk harga sembako jelang Ramadan ini ya, Pak Mansuri? Sejauh ini kami belum melihat adanya permainan dominan ya, dominan permainan spekulan, walaupun potensi itu tetap ada. Sesungguhnya yang kami lihat adalah produksi yang nggak sinkron dengan permintaan. Maka sebenarnya kami bawel agar pemerintah menyiapkan grand design pangan. Bagaimana berapa asumsi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan sampai Ramadan dan kira-kira produksi kita berapa, itu yang jauh lebih penting. Karena kalau kita lihat pemerintah selalu bilang bahwa cabai rawit pasti akan turun. Cabai-cabean pasti akan normal, tetapi sampai detik ini posisi cabai tidak kunjung normal dan hari ini naik lagi. Baik, lalu Pak Mansuri, ini beberapa pedagang menyebutkan bahwa memang harga naik itu dari distributornya yang sudah naik begitu, sehingga pedagang ini merasa kebingungan untuk menaikkan harga karena mempengaruhi daya beli. Bagaimana itu, Pak? Ya, dalam catatan kami di awal Ramadan ini sangat jauh berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Daya beli masyarakat belum pulih dan harga kebutuhan pokok beberapa naik. Ini yang membuat kami agak kesulitan karena begini Mbak Zila, bahwa modal kami sama, terbatas. Kalau harganya naik, dari tengkulak naik, otomatis kami membelinya dengan kapasitas modal yang kami miliki. Harusnya kami bisa beli 1 ton, tapi cuma bisa membeli setengah ton untuk kami jual. Nah, ini yang membuat kami kesulitan bagaimana sih yang terjadi dan apa yang harus kita perbuat jika harganya terus naik. Kami menjualnya juga sulit kalau harganya tinggi. Nah, ini yang membuat kami kesulitan. Ini yang kami dorong agar pemerintah segera melakukan upaya-upaya agar daya beli masyarakat kembali pulih dan harga juga turun gitu. Karena ini sudah masuk fase panen raya ya. Yang fase panen raya adalah fase di mana harusnya komoditas itu bisa berlimpah di pasar. Kalau komoditas itu berlimpah di pasar, otomatis harganya juga relatif bisa terjangkau harusnya. Mengenai panen raya tadi, kan ada proses distribusi yang harus dilakukan ke pasar-pasar. Apakah bisa secepat itu sebelum Lebaran sudah sampai di pasar-pasar sehingga nanti harga di H-1 seminggu Lebaran ini bisa normal, Pak Mansuri? Kalau boleh saya jelaskan Mbak Wilson dan Mbak Zila bahwa ada ritme kebiasaan yang kami temui 10 tahun terakhir. Kami sebutnya ada 3 fase kenaikan pangan di Ramadan. Fase pertama sekarang sedang kita lewati. Ini biasanya terjadi sampai H+7. Nah, fase kedua itu fase sama sebenarnya, permintaan cukup tinggi, tetapi biasanya supply-nya tidak begitu seimbang dengan demand. Itu H-3, H-5, H-3 menjelang Idul Fitri. Itu biasanya cukup tinggi karena orang bersama-sama mengambil barang dari pasar untuk distokkan ke rumah. Maka supply dan demand harus seimbang. Kalau produksinya tidak imbang, maka harga relatif tinggi. Ini terjadi 10 tahun terakhir. Nah, fase ketiga itu fase pasca Ramadan. Kita tahu bahwa di saat
Idul Fitri, petani berhenti panen, pedagang juga sebagian tidak menjual barang dagangan di pasar karena libur Ramadan atau libur Idul Fitri. Ini yang juga mempengaruhi supply dan demand di pasar. Itu juga harganya biasanya relatif tinggi, H+3, H+5 sampai H+7. Nah, ini yang harus dijaga oleh pemerintah agar supply dan demand-nya seimbang. Supply dan demand itu ada dua. Kita bisa ketahui berapa kebutuhan yang dibutuhkan, asumsi kebutuhan publik, asumsi kebutuhan masyarakat, ini sebenarnya sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Harusnya Kementan dan Kemendak sudah mengantongi data kebutuhan pangan di saat-saat Ramadan. Yang kedua, produksi. Produksi itu ada di pundak Kementerian Pertanian di beberapa komoditas pangan ya. Yang distribusi ada di pundak Kemendak. Maka dua kementerian ini harus memperkuat data masing-masing dalam rangka menjaga agar ritme waktunya dan sampainya ke pasar itu sesuai dengan harapan publik, harapan masyarakat. Kalau itu bisa terjaga, produksinya dijaga, distribusinya juga dikawal, kami meyakini bahwa kenaikan tidak relatif tinggi. Saat ini kami masih melihat bahwa kenaikan masih relatif tinggi di daging sapi, daging ayam, minyak goreng, itu 3 komoditas yang cukup tinggi. Ditambah cabai ya, cabai rawit dan cabai merah masih relatif tinggi, belum bisa diturunkan oleh pemerintah. Walaupun begitu, masa panen raya cabai rawit dan cabai-cabean lah ya, itu sebenarnya sudah terjadi beberapa minggu yang lalu. Harusnya Kemendak sudah mampu melakukan distribusi itu sampai ke pasar-pasar. Kemendak sendiri sudah menyampaikan bahwa di pasar akan segera turun. Itu yang kami bantah dan faktanya di pasar masih cukup tinggi, 75.000 untuk cabai rawit merah, 80.000 naik lagi 5.000 hari ini. Nah, ini yang harus didorong agar bisa ditekan terus biar bisa turun sampai pada posisi normal karena HET-nya 35.000 sampai 40.000. Baik. Lalu Pak, perlukah ini pemerintah melakukan operasi pasar untuk melindungi masyarakat dari aksi spekulan tadi? Operasi pasar mungkin boleh Mbak Zila, tetapi ini hanya seperti pemadam kebakaran saja. Tidak menyelesaikan persoalan sesungguhnya. Yang kami dorong adalah yang pertama, pemerintah harus mempersiapkan grand design pangan. Grand design ini per 3 bulan, bulan-bulan di saat-saat hari besar ya, seperti Ramadan, Natal, Tahun Baru, di saat kenaikan permintaan itu tinggi, maka itu juga harus dipersiapkan suplainya sedemikian rupa agar memenuhi demand. Nah, tidak hanya grand design pangan, tetapi juga pemerintah harus mendorong agar kita semua pihak bisa saling berkoordinasi baik dengan pemerintah. Dulu Kementerian Perdagangan selalu intens melakukan komunikasi dengan IKAPI, dengan Asosiasi Bawang, dengan Asosiasi Cabai dan seterusnya. Itu berhenti sama sekali. Itu tidak ada koordinasi sama sekali sehingga pemerintah tidak memiliki data yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Data itu hanya dari, saya tidak tahu dari mana, faktanya memang tidak pernah yang diungkapkan oleh Kemendak atau Kementan itu sesuai dengan fakta yang di lapangan. Baik. Itu yang kita harapkan bahwa tidak hanya grand design pangan, tetapi juga kita memiliki data pangan yang valid. Maka Kemendak dan Kementan kami dorong tidak usah mengeluarkan data. Biarkan data itu dikeluarkan oleh BPS. BPS kita yakini sebagai satu-satunya lembaga yang kita percaya untuk mengeluarkan data pangan. Kalau Kemendak yang keluarkan data pangan, data Kemendak beda dengan data Kementan beda dengan data Kemendak. Maka BPS saja kita tambah sumber daya manusianya, kita tambah anggarannya agar itu menjadi satu-satunya data yang bisa kita percaya. Baik, kita harapkan ada grand design pangan dari pemerintah sehingga harga di pasar-pasar tradisional ini bisa tetap stabil sehingga warga tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok. Terima kasih Pak Abdullah Mansuri telah bergabung bersama kami di iNews Pagi.
Pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai aksi balap liar jelang sahur yang dibubarkan tim Remas Ditsamta Polda Kalimantan Tengah. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.